يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita bersama untuk duduk bersua berjumpa di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid yang pondasinya adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dinamakan dengan yang demikian kecuali setiap hamba yang memasukinya, berada di dalamnya, maka mereka akan merasakan bertambahnya keimanan kepada Allah dan juga bertambah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itu merupakan di antara nikmat yang tidak boleh kita lewatkan, tidak boleh kita lupakan, dan wajib bagi seorang hamba untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk bukti mereka bersyukur kepada Allah adalah dengan memanfaatkan waktu yang ada untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, melakukan hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah disebut dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan berjunjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat yang begitu sayang kepada umatnya. Sehingga dengan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang amat luar biasa kepada kita bersama, dengan itu pula lah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama Nabiur Rahmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki nama yang amat banyak sekali. Nabi disebut dengan Ahmad dan Muhammad. Nabi juga disebut dengan Al-Hashir, Al-Mahi, Al-Aqib. Nabi juga dinamakan dengan Al-Muqaffi, Nabiut Taubah dan Nabiur Rahmah. Sebagaimana Nabi juga disebut dengan Al-Malhamah dan Al-Marhamah. Di antara salah satu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah Nabiur Rahmah atau Al-Marhamah, yaitu seorang nabi yang betul-betul sayang kepada kita sebagai umatnya, dan itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Telah datang kepada kalian seorang nabi, seorang rasul. Kemudian Allah menyebutkan sifat Nabi tersebut, dan di akhir ayat Allah menyebutkan bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu adalah seorang yang paling sayang kepada umat dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam terlukiskan di dalam hadis-hadis yang sangat banyak sekali. Dan di antara hadis yang paling indah dibawakan oleh Imam Ibn Hibban rahimahullahu taala di dalam sahihnya dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Urwah bin Zubair tentunya. Dan Urwah itu adalah keponakannya ibunda kita Aisyah, karena Urwah ayahnya adalah Zubair, dan Zubair ayahnya adalah Al-Awwam, sehingga disebut dengan Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam ini adalah di antara salah satu yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam sebuah hadis. Kemudian Zubair ini istrinya adalah Asma, dan Asma ini adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Artinya Urwah itu adalah keponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ikhwatul Islam, apa bunyi hadisnya?
lamma ra'aitu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam tayyiban nafsin. Ketika aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul dalam keadaan bahagia, dalam keadaan gembira, maka di saat itulah aku meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang diminta oleh ibunda kita Aisyah adalah sebuah permintaan yang mudah untuk dilakukan, tapi manfaatnya akan berkesan di dunia dan di akhirat. Apa kata ibunda kita Aisyah kepada suaminya, kepada Rasulnya? Ya Rasulullah, ud'allah li, doakan diriku ya Rasulullah. Itulah permintaan ibunda kita Aisyah kepada suaminya, kepada Rasulnya, kepada Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan permintaan orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah. Dan di antara isi daripada permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddamat min dhanbiha wa ma ta'akhkharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampunkan dosa Aisyah, apa yang dia lakukan dan apa yang ia pernah lakukan, apa yang dia sembunyikan dan apa yang dia tampakkan. Nabi SAW berdoa dan ibunda kita Aisyah berada di sampingnya. Artinya Aisyah mendengarkan kalimat yang keluar dari lisan Nabi SAW. Kemudian setelah Nabi SAW berdoa, maka Nabi melihat ibunda kita Aisyah dalam keadaan tersenyum. Fadhahikat, dia pun tersenyum dengan senyuman yang sangat bahagia. Maka tentunya ibunda Aisyah ditanya oleh suaminya, ditanya oleh Nabi SAW, ayasurruki du'ai? Wahai Aisyah, apakah engkau bahagia dengan doa yang aku panjatkan kepada Allah? Maka Aisyah tentu mengatakan iya. Jangankan Nabi yang mendoakan dirinya, kalau orang lain saja, apalagi misalnya kalau orang tua kita yang mendoakan kita, ya Allah ampunkan dosa anakku, mudahkan urusannya, lancarkan rezekinya. Kalau kita mendengarkan orang tua kita berdoa kepada Allah dengan kalimat ini, maka kita akan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Itu baru orang tua. Bagaimana kalau yang mendoakan adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Sehingga ibunda kita Aisyah bahagia, senyum gembira dengan doa Nabi. Maka Nabi bertanya, ayasurruki du'ai? Wahai Aisyah, apakah engkau bahagia dengan doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk dirimu? Maka ibunda Aisyah tentu mengatakan iya. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dengarkan ikhwatul Islam agar kita tahu siapa Nabi kita, bagaimana sayangnya Nabi kepada kita. Walau Nabi tidak pernah melihat kita secara langsung, tapi kita senantiasa berada di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaha la du'ai li ummati fi kulli salah. Wahai Aisyah, ketahuilah, doa yang tadi aku panjatkan kepada Allah untuk dirimu, maka itu jugalah doa yang selalu aku minta kepada Allah untuk umatku dalam setiap aku salat. Allahu Akbar. Begitulah baginda Nabi yang mulia. Dan kita tidak tahu berapa lama Nabi salat, berapa rakaat Nabi salat, berapa kali Nabi salat. Kita kadang-kadang untuk diri kita sendiri lupa kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang kita lewatkan 1 hari, 2 hari, kita lupa mengatakan ya Allah, Allahumma firli, Allahumma arhamni. Tapi Nabi SAW tidak pernah melupakan kita sebagai umatnya. Itulah kasih sayang Nabi. Dan kita selalu berada di dalam doa-doa Rasulullah SAW. Ketika kita mendengarkan hadis ini yang menunjukkan bagaimana sayang dan cintanya Nabi SAW kepada umatnya, maka apakah masih pantas bagi kita sebagai umat Nabi untuk melupakan Nabi SAW, tidak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW? Kewajiban yang tidak berat diminta dari kita. Nabi siang dan malam berdoa, Nabi siang malam berdakwah, Nabi siang dan malam menyampaikan agama dan risalah. Tujuannya hanya satu saja, supaya umatnya masuk ke dalam surga. Dan itulah yang dicita-citakan oleh Rasulullah SAW. Makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan kami akan memberikan kepadamu permintaan yang kamu minta sampai engkau ridha dengan permintaan tersebut, dan sampai engkau ridha dengan pemberian tersebut. Apa yang diminta oleh Nabi SAW kepada Allah? Apakah Nabi meminta untuk dirinya? Tidak. Apakah Nabi meminta untuk keluarganya? Tidak. Tapi Nabi meminta untuk umatnya. Apa yang diminta oleh Nabi? Ya Allah, jadikan umat yang terbanyak mengisi surga adalah umatku. Dan Allah kabulkan doa Nabi, karena di dalam surga ada 120 barisan
dan 80 barisan darinya adalah dari kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya 2/3 surga itu berasal dari umat Nabi, dan semoga kita termasuk di antara salah satunya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu masih bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Karena wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, ikhwatul Islam, itu merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah menjadikan wafatnya Nabi di Madinah, dan Allah memilihkan tempat wafatnya Nabi di kota Madinah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari sudah pernah mengatakan kepada penduduk Madinah, yaitu dikala terjadi Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah, Nabi pernah mengatakan kepada penduduk Madinah, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Wahai penduduk Madinah, hidupku ini akan selalu bersama kalian, dan wafatku juga akan berada bersama kalian. Itu merupakan di antara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala terjadi Fathu Makkah. Mengapa demikian, ikhwatul Islam? Karena dikala terjadi Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah, orang-orang Madinah mereka merasa khawatir. Apa yang mereka risaukan? Mereka risau kalau Nabi tidak lagi kembali ke kota Madinah, karena Makkah tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dulu memusuhi Nabi, sekarang sudah berubah menjadi daerah yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut dengan Fathu Makkah. Fathu itu artinya kemenangan, Makkah itu ada artinya untuk Makkah, sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang disebut dengan Al-Fatah, suratul Fatah. Dan suratul Fatah ini, ikhwatul Islam, adalah surat yang sebelumnya adalah surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya disebut dengan surat Muhammad, kemudian setelahnya suratul Fatah, kemudian setelahnya surah Al-Hujurat, dan itu semuanya bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada hubungannya, karena memang tidak adalah ayat antara ayat dengan ayat yang berikutnya, kecuali ada sebab kenapa ayat tersebut ada setelah ayat berikutnya, yang disebut dengan al-munasabah. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, ketika terjadi Fathu Makkah, orang-orang Madinah risau. Kenapa mereka risau? Mereka takut kalau Nabi tidak lagi pulang ke kota Makkah atau pulang ke kota Madinah. Karena Makkah yang selama ini memusuhi Nabi, sekarang sudah beriman kepada Nabi, sekarang sudah berada di bawah bimbingan Nabi, sekarang sudah berada di bawah kekuasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kepada Nabi kemenangan dan juga kepada kaum muslimin, di mana Makkah sudah menjadi daerah kaum muslimin. Kemudian orang-orang Makkah pun mereka tidak ada pilihan. Pilihannya apa? Kalau mereka tetap berada dalam agama lamanya, tidak menjadi masalah, tapi jangan tinggal di daerah Makkah. Kalau mereka ingin masuk ke dalam agama Islam, dan itulah yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwatul Islam, maka timbullah kerisauan dari orang-orang Madinah, yang mereka risaukan kalau seandainya Nabi tidak lagi mau pulang ke kota Madinah. Maka di saat itulah Nabi berdiri di sebuah bukit yang dikenal dengan Bukit Safa, sebuah bukit yang memiliki nilai sejarah yang sangat indah. Dan bagi kita yang nanti ingin melaksanakan ibadah umrah, ketika kita berada di atas Bukit Safa, ingat baik-baik, di atas Bukit Safa merupakan di antara tempat yang diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tawaf, ikhwatul Islam, tawaf itu bebas. Tawaf itu artinya barang siapa di antara kita yang tawaf, kalau dia berdoa, alhamdulillah. Kalau dia berzikir, alhamdulillah. Kalau dia tidak bergerak mulutnya juga tidak menjadi masalah. Kalau dia berbicara pun tawafnya tetap sah. Bisa dipahami? Jadi tawaf itu, ikhwatul Islam, kalau kita berdoa di sana, alhamdulillah. Kalau kita berzikir, itu yang diinginkan. Tapi kalau kita diam saja sambil tawaf juga tidak menjadi masalah. Bahkan kalau kita berbicara sambil tawaf, tawaf kita sah atau tidak? Sah, tidak menjadi masalah. Tapi kalau setelah tawaf kita salat di belakang makam, kemudian setelah salat di belakang makam Ibrahim, maka kita minum zam-zam, air yang barokah, kemudian disiramkan di atas kepala, kemudian setelahnya kita pergi ke Bukit Safa. Sampai di Bukit Safa, di saat itulah kita meminta, bermohon kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, kalau bisa berlama-lamalah di sana. Maka itulah di antara salah satu hikmahnya, ikhwatul Islam, dikala kita tawaf, maka wajib hukumnya, jumhur para ulama mengatakan wajib hukumnya kita berada dalam keadaan suci.
Kalau seandainya ada hal-hal yang membatalkan kesucian atau hal yang membatalkan taharah, maka wajib bagi kita untuk mengulangnya. Biasanya yang bisa membatalkan wudu apa? Apa biasa? Buang angin, apa lagi? Apa lagi? Buang angin, buang air kecil, apa lagi? Terutama bagi kita yang misalnya, kecuali bagi mereka yang sakit, itulah yang ceritanya. Apalagi yang bisa membatalkan wudu? Persentuhan. Laki perempuan batal wudu atau tidak? Batal wudu atau tidak? Tidak atau iya? Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Mana satu yang benar ini? Yang mengatakan batal wudu silakan, yang mengatakan tidak batal wudu juga tidak menjadi masalah. Hanya saja kita tanggung jawab terhadap konsekuensinya. Yang mengatakan tidak batal wudunya, karena memang sulit. Dikala kita tawaf, kita tidak akan bisa melihat. Bahkan dikala kita tawaf, terutama dengan keluarga kita, tidak mungkin kita tawaf di ujung sana, keluarga kita tawaf di ujung sana. Pasti kita ingin tawaf bergandengan tangan. Dan itulah keromantisan yang paling indah dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya nanti mereka yang tawaf membawa istri jangan berpisah. Jangan tinggalkan istrinya kepada orang. Pegang istrinya, karena dia mengatakan tidak batal wuduknya. Tapi bagi mereka yang batal wuduknya macam mana? Juga tidak menjadi masalah. Juga dibawa keluarganya, tapi pakai yang dipegang ihramnya, bukan tangannya. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, bahwa itu kenapa tawaf itu diwajibkan, jumhur para ulama mengatakan wajib kita dalam keadaan bersuci, karena tawaf itu tidak memakan waktu yang lama. Tawaf itu hanya 30 menit atau 40 menit. Tapi dikala kita berada di atas Bukit Safa, maka kalau ada di antara kita yang batal wuduknya, bahkan kalau kita penat makan dulu, bahkan kalau ada di antara kita yang lelah tidur dulu, tidak menjadi masalah. Bahkan kalau kita penat pulang dulu juga tidak menjadi masalah. Nanti sambung lagi. Mengapa demikian? Itu kalau itu kalau seandainya. Tapi tentunya kita tidak akan melakukan yang demikian. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena ada ibadah yang sangat mulia di sana, yaitu berdoa di atas Bukit Safa dan di atas Bukit Marwah. Maka berlama-lamalah kita berada di atasnya. Karena Bukit Safa dan Bukit Marwah punya nilai sejarah, mulai dari ibunda kita bersama yang bernama Hajar alaihissalam. Sehingga nanti kalau kita umrah, dan umrah yang paling berat itu adalah doanya. Dan tempat yang paling bagus dikala kita berada di atas Bukit Safanya. Maka usahakanlah, kalau tidak ada halangan, berlama-lamalah di atas Bukit Safa dan berlama-lamalah di atas Bukit Marwah. Ambil kesempatan kapan lagi kita akan berada di atas Safa dan kapan lagi kita akan berada di atas Bukit Marwah untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi SAW berada di atas Bukit Safa. Karena Bukit Safa itu bukit yang masyhur. Bahkan orang-orang Quraisy pun, kalau ada pengumuman, kalau ada informasi, maka badan informasinya juga berada di atas Bukit Safa. Makanya dulu ketika Nabi mendakwakan dirinya sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul, secara terang-terangan, maka Nabi mengumpulkan orang dan Nabi berada di atas Bukit Safa. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, Bukit Safa memiliki nilai sejarah yang sangat indah, yang tentunya dianjurkan bagi kaum muslimin untuk berlama-lama meminta dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa kata Nabi dikala berada di atas Bukit Safa? Al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Wahai kalian orang-orang Ansar, Nabi kumpulkan orang-orang Ansar semuanya. Al-mahya mahyakum, sesungguhnya kehidupanku ini akan selalu bersama kalian. Artinya aku tidak akan pernah meninggalkan kalian untuk selama-lamanya. Wal mamatu mamatukum, dan wafatku ini juga berada di tengah-tengah kalian. Makanya Nabi SAW membuktikan ucapannya dengan wafatnya Rasulullah SAW di kota Madinah. Makanya di antara salah satu yang dianjurkan bagi kaum muslimin ketika mereka berada di kota Madinah adalah berziarah ke perkuburan Nabi SAW. Dan berziarah ke perkuburan Nabi, ikhwatul Islam, kita harus tahu, kita sedang berziarah ke perkuburan Nabi, bukan meminta kepada Nabi SAW. Itu dua hal yang harus kita bezakan. Tapi kalau seandainya ada di antara kaum muslimin yang mengatakan, ya Allah, dengan aku berziarah ke perkuburan Nabi, maka kabulkanlah doaku, maka tidak menjadi masalah. Bahkan itu dianjurkan. Tapi kalau mereka datang ke perkuburan Nabi, ya Rasulullah, aku belum punya keluarga, aku ingin keturunan, aku ingin anakku berhasil, maka jangan dilakukan yang demikian, karena Nabi yang melarang kita melakukannya. Nabi SAW pernah berpesan di ikhwatul Islam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau kalian ingin meminta, maka langsung angkat kedua tangan kalian meminta kepada Allah Azza wa Jalla.
Dan kalau kalian ingin minta pertolongan, minta langsung kepada Allah, bukan kepada Rasulullah SAW. Atau dengan istilah yang kita kenal di ikhwatal Islam, dengan istilah yang namanya tawassul. Tawassul itu artinya ikhwatal Islam adalah al-qurbah. Tawassul itu artinya mendekatkan diri. Dan tawassul itu banyak sekali macamnya. Dan di antara tawassul yang paling indah, yang paling mulia adalah mengandalkan diri sendiri. Apa maknanya? Tawassul yang paling indah itu ikhwatul Islam adalah dengan amalan-amalan saleh yang kita lakukan. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Sehingga setiap kaum muslimin, ini merupakan di antara salah satu trik yang harus kita lakukan. Setiap kali nanti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikut sertakan amalan-amalan yang kita lakukan. Ya Allah, aku melaksanakan ibadah umrah karenamu. Aku korbankan hartaku, aku korbankan waktuku, aku tinggalkan keluargaku. Terima amal ibadahku ya Allah. Kemudian kalau engkau menerima amal ibadahku, maka ampunkan dosaku, lancarkan urusanku, mudahkan perkaraku. Begitulah seorang muslim dikala mereka ingin bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak sekali dalam Al-Quran. Seperti misalnya, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Kemudian apa sambungannya? Apa sambungannya? Tanda yang hafal. Dikala kita ingin bertawassul kepada Allah, salah satu tawassul yang paling indah adalah dengan amalan yang saleh. Siapa di antara kita yang tahu apa amalan saleh yang paling saleh? Siapa yang paling tahu apa amalan saleh yang paling saleh? Katakan. Amalan saleh yang paling saleh. Baik. Apa? Salawat kepada, Masya Allah. Silakan, Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan. Ini di dalam ini ada macam-macam salawat ya. Masya Allah, semoga bermanfaat ya. Tapi jawabannya salah. Baik, ikhwatul Islam, apa amalan saleh yang paling saleh? Amalan saleh yang paling saleh, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman. Iya atau tidak? Apa gunanya selawat kalau kita tidak beriman? Apa gunanya sedekah kalau kita tidak beriman? Apa gunanya kita berdoa kalau kita tidak beriman? Iman itu adalah puncaknya. Tidak ada gunanya amalan yang lain kalau kita lakukan kalau tanpa iman. Iman itu ibarat kepala di dalam tubuh kita ini. Itu iman namanya. Kalau tubuh tanpa kepala, tidak ada manfaatnya. Itu disebut dengan iman. Jadi amal saleh yang paling saleh adalah iman kepada Allah Azza wa Jal. Rabbana amanna faghfir lana dzunubana. Ya Allah, kami beriman. Iman ini dijadikan sebagai tawassul kepada Allah Azza wa Jal. Ya Allah, kami beriman kepadamu, ampunkan dosa kami, mudahkan urusan kami. Jadi amal saleh yang paling saleh adalah iman. Makanya ikhwatul Islam, orang yang beriman itu adalah orang yang saleh semuanya, walaupun berbeza tingkatan kesalehannya. Kalau sudah beriman, maka itulah hamba Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Dengan iman kita berubudiyah. Dengan iman Allah akan mengampunkan dosa kita. Dengan iman Allah akan memberikan pahala. Dengan iman itu adalah iman amal saleh yang paling tinggi, yaitu dengan ucapan la ilaha illallah. Maka kita selalu sampaikan ikhwatul Islam, ini sekedar cerita saja atau sekedar menyebutkan hadis Nabi, sekedar mengulang bahwa amal saleh yang paling saleh itu adalah iman. Dan awal kita memasuki keimanan itu adalah dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya Nabi SAW dikala mendengarkan orang azan itu ikhwatul Islam banyak macamnya ya. Jadi macam-macam azan itu banyak. Dan azan di antara salah satu yang masyhur adalah azan yang kita dengar. Sedangkan mazhab yang lain mereka memiliki macam-macam azan yang lain, seperti misalnya azan Imam Syafi'i. Kalau azan Imam Syafi'i tidak seperti azan yang kita dengarkan sekarang, azan atau mahdhurah. Sedangkan azan-azan yang lainnya seperti azan kita ini, azan Bilal, azan Abdullah bin Umi Maktum. Terlepas daripada itu semua, dikala kita azan, kita akan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi ketika mendengarkan orang mengatakan kalimat ini, kharajta minan nar, berarti kamu sudah keluar dari api neraka. Dan itulah kemenangan dan kesuksesan yang sesungguhnya. Orang yang sukses itu ikhwatul Islam bukan yang banyak hartanya. Kalau kesuksesan diukur dengan harta, maka orang yang paling sukses adalah Qarun. Tapi Qarun adalah orang yang paling hina. Kesuksesan itu bukan karena terkenal. Yang paling terkenal itu adalah Fir'aun, Abu Jahal. Orang-orang terkenal semuanya.
Bahkan setiap disebutkan Quran semua dunia tahu. Tapi bukan itu adalah bentuk kesuksesan. Orang sukses itu, siapa yang tahu kaidah sukses? Kaidah sukses itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Juga di dalam surah Al-Imran. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Allah menyebutkan kepada kita siapa yang sukses sesungguhnya. Jadi kalau kita ingin berbicara, saya sukses, anak saya yang satu di sana, anak saya yang satu di sana, belum lagi ikhwatul Islam itu sukses secara kehidupan dunia. Tapi sukses yang sesungguhnya Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Apa itu sukses? Apa itu keberhasilan? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang selamat dari neraka, masuk ke dalam surga, maka mereka lah orang sukses yang sesungguhnya. Itu menurut Allah Subhanahu wa taala, dan itu pula lah menurut kita bersama. Orang sukses itu yang selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kesuksesan yang paling tinggi itu adalah iman. Maka orang beriman itu semuanya mulia, siapapun dia. Orang yang beriman semuanya mulia. Walaupun hidupnya orang yang paling sengsara, walaupun dia orang yang paling menderita, walaupun paling banyak ujiannya, tapi mereka lah orang-orang yang sukses sesungguhnya. Kenapa? Karena ada iman di dalam hatinya. Makanya amal saleh yang paling saleh itu adalah iman, dan itu terucap dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya dianjurkan bagi kita bersama untuk selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu ikhwatul Islam adalah kalimat yang paling indah. Makanya salah satu kisah yang sangat indah yaitu cerita tentang Nabi Musa. Nabi Musa ini ikhwatul Islam disebut dengan kalimullah. Satu-satunya gelar kalimullah itu artinya orang yang Allah berbicara dengannya. Nabi yang Allah berbicara dengannya banyak. Salah satunya adalah Nabi Adam yang langsung berbicara. Kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Musa disebut dengan kalimullah. Nabi Adam kita tidak kenal dengan kalimullah. Nabi Muhammad juga tidak kita sebut dengan kalimullah. Walaupun Allah berbicara kepada Nabi Adam, walaupun Allah berbicara kepada Nabi Muhammad SAW, tapi yang terkenal itu adalah Nabi Musa. Kenapa demikian? Karena Allah ketika berbicara dengan Nabi Adam berada di dalam surga. Allah dikala berbicara dengan Nabi Muhammad berada di mana? Bukan. Di langit ketujuh. Melebihi Sidratul Muntaha. Bukan di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu apa? Sidratul Muntaha? Lautan luas. Apa itu Sidratul Muntaha? Pohon yang besar. Sidratul Muntaha itu ikhwatul Islam, sidra. Sidra itu diambil dari kata-kata sidir. Sidir itu pohon sidir. Pohon sidir itu banyak sekali di sini. Namanya pohon sidir. Apa bahasa kita pohon sidir? Ayah, kau apa? Bidadari? Bidara. Mohon maaf ya, apa? Bidara. Sidir. Itu pohon sidir. Dan pohon sidir itu adalah pohon yang paling besar yang Allah jadikan di dalam surga. Nah, sidra itu pohon ujungnya, muntaha. Karena sudah selesai, karena pohon Sidratul Muntaha itu hampir sampai ke arasy Allah Azza wa Jalla. Saking tingginya. Dan itulah puncak, tidak boleh satu pun orang lewat di sana kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Adam Allah berbicara dengannya, Nabi Muhammad juga Allah berbicara dengannya, tapi mereka tidak dikenal dengan kalimullah. Sedangkan Nabi Musa alaihi salam Allah berbicara dengannya, dan Nabi Musa berada di dunia di sebuah bukit yang kita kenal dengan bukit Tur. Dari mana kata sinanya? Allah menyebutkan hanya Tur. Sinanya dari mana? Dari kita. Terlepas daripada itu ikhwatul Islam, itu hanya sekedar penamaan saja. Nah, Nabi Musa ini ikhwatul Islam adalah kalimullah, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, kelebihan kepadanya. Nabi Musa ini pernah meminta kepada Allah, ya Allah, alimni syai'an adzkuruka bih. Ajarkan kepadaku sesuatu doa khusus yang tidak diajarkan kepada yang lainnya. Jadi permintaan doa khusus, kalimat khusus, kata khusus itu sudah semenjak zaman dahulu kala. Dan Nabi Musa juga mengatakan yang demikian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Allah? Katakanlah la ilaha illallah. Jadi kalimat ini bukan kalimat yang hanya pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mulai dari zaman Nabi Adam. Kemudian di ikhwatul Islam, apa kata Nabi Musa? Ya Allah, semua umatmu mengucapkan kalimat ini. Aku ingin yang khusus lagi. Jadi kalau ada di antara kita yang ingin khusus, kalimat khusus, dengarkan hadis ini.
Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Musa, kalau seandainya kalimat la ilaha illallah fi kiffatin, ada dalam satu timbangan, kemudian 7 lapis langit, 7 lapis bumi ada dalam timbangan yang lainnya, malat bihinna la ilaha illallah, maka tidak ada nilainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Itulah kalimat la ilaha illallah, dan itulah kalimat khusus, tidak ada lagi yang khususnya. Jadi tidak ada yang namanya kalimat la ilaha illallah apalagi yang khusus. Misalnya tidak ada, dan tidak boleh kita menyingkatnya, karena itulah yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan itu ingat ikhwatul Islam, coba bayangkan, kita tidak pernah tahu bagaimana bumi ini, kita tidak pernah tahu. Dan bumi itu ada 7 lapis. Kita tidak pernah tahu, tidak pernah melihat langit. Yang kita lihat itu hanya awan. Langit kita tidak tahu. Dan langit itu ada 7 tingkatan. Kalimat la ilaha illallah apabila digandengkan, ditimbang dengan langit dan bumi serta lapisannya, maka tidak akan pernah bisa mengalahkan kalimat ini. Artinya amal saleh yang paling saleh itu adalah iman, dan iman itu dikala kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, setiap kali kita beramal ikhwatul Islam, tentunya dengan iman sudah ada. Kemudian kita melakukan amal saleh, maka di saat itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dengan keimananku, dengan hadiah darimu kepada diriku, kemudian aku melaksanakan ibadah umrah, aku berada di dalam Raudhah, aku berziarah ke perkuburan Nabi, aku berbakti kepada orang tua, aku sayang kepada anak dan keluarga. Sebutkan semua amal soleh tersebut, maka kemudian ujung-ujungnya ampunkan dosaku, lancarkan rezekiku, berikan keberkahan dalam kehidupanku. Makanya ikhwatul Islam, mengapa kita doa kita itu kadang-kadang dikala kita berdoa 10 menit kita sudah bosan, iya atau tidak? 10 menit itu tangan ini sudah gatal rasanya, kita tidak lagi tahan duduk. Kenapa? Karena kita berdoanya to the point. Apa itu to the point? Ya Allah, ampunkan dosaku, lancarkan rezekiku, tidak ada mukadimahnya. Langsung saja meminta kepada Allah, dan itu bukan berarti atau itu merupakan doa yang kurang adabnya. Dan nanti akan kita sebutkan bagaimana ada berdoa, dan salah satunya adalah dengan bagaimana kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama adalah dengan keimanan dan juga amal-amal yang kita lakukan. Makanya setiap kali kita berdoa ikhwatul Islam, karena kita beramal ini juga karena Allah, sehingga seolah-olah kita kembalikan pujian itu semuanya kepada Allah. Makanya dikala kita berdoa, bertawassul dulu. Dan di antara tawassul yang paling indah adalah bertawassul dengan amal-amal yang kita kerjakan. Maka niatkanlah semua amal itu karena Allah. Ya Allah, amal ini terima dari kami, kemudian jadikan gara-gara amal ini Engkau ampunkan dosa kami, lancarkan urusan kami, berkahi anak kami. Kemudian sebutkan doa apapun yang kita minta, berikan kepada kami keturunan, bagi yang tidak punya keturunan, minta semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya ini pernah diceritakan ikhwatul Islam di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada kisah orang dulu, ada 3 orang. Jadi mereka pergi berjalan, tiba-tiba datang hujan. Dan hujan di padang Sahara itu berat sekali, seperti hujan di Mekah Madinah. Bagaimana dahsyatnya. Kalau hujan itu ikhwatul Islam, semuanya banjir, dan itu betul-betul dahsyat. Kemudian ikhwatul Islam, maka orang ini bersembunyi di dalam gua. Tiba-tiba dikala bersembunyi, saking kencangnya air hujan dan badai, maka ada reruntuhan bebatuan yang jatuh. Sehingga dikala bebatuan ini jatuh, mereka yang bersembunyi di dalam gua tersebut tertutup oleh batu yang sangat besar ini. Mereka tujuannya ingin bersembunyi, ingin menyelamatkan diri dari hujan, petir, badai dan yang semisalnya. Namun mereka dihadapkan dengan masalah yang amat luar biasa. Apa masalahnya? Mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Kalau mereka berada di sana, maka bisa jadi mereka akan meninggal, tidak bisa bernapas, tidak ada udara. Kemudian ikhwatul Islam, maka ketiga mereka mengatakan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan saleh. Maka kita bertawassul kepada Allah dengan amalan saleh. Maka mereka pun mulai duduk sejenak, memikirkan apa kira-kira amalan saleh. Tentunya keimanan sudah pasti. Kemudian maka amalan saleh yang paling saleh itu yang pertama, orang ini mengatakan, ya Allah, aku memiliki orang tua, ayah dan ibu yang sudah tua, dan aku tidak pernah memberikan makan kepada anak dan istriku kecuali mereka yang aku dahulukan. Ingat, bagi kita kaum laki-laki yang sudah punya keluarga, jangan pernah tinggalkan orang tua, karena kita seperti ini gara-gara doa mereka. Kalau seandainya kita tinggalkan mereka, kita durhaka kepada mereka, kita akan binasa. Mau tidak mau, lambat atau cepat kita akan binasa dengannya. Kemudian ikhwatul Islam, orang ini mengatakan,
Aku tidak pernah memberikan, karena biasanya minuman orang dulu adalah susu, minuman. Aku tidak pernah memberikan minuman kepada anak dan istriku kecuali orang tuaku sudah selesai makan dan minum. Dan itu jarang anak yang lakukan demikian di ikhwatul Islam. Kita kalau sudah menikah, biasanya uang kita siapa yang pegang? Istri. Siapa yang pegang uang? Istri. Kenapa harus istri pegang uang? Tidak salah, tidak salah demikian. Tapi karena laki-laki itu banyak tanggung jawabnya, istrinya tanggung jawabnya, anaknya tanggung jawabnya, orang tuanya siapa yang tanggung jawab? Siapa? Anaknya juga. Bisa dipahami? Jadi tanggung jawab kita itu banyak, bukan hanya anak dan istri, tapi juga orang tua bagi mereka yang punya orang tua. Maka bagi kita yang punya orang tua, ingat baik-baik di ikhwatul Islam, kehidupan kita ini tidak akan terlepas dari doa-doa mereka di tengah malam. Kemudian di ikhwatul Islam, apa kata orang yang pertama ini? Ya Allah, aku punya orang tua, aku tidak memberikan makan dan minum kepada anakku kecuali mereka yang pertama kali. Kemudian kalau seandainya engkau menerima amal ibadahku, kemudian apa katanya? Suatu ketika aku terlambat pulang, sehingga dikala aku pulang, ayah dan ibuku sudah tidur, anakku kelaparan, istriku kehausan. Kemudian aku tidak memberikan kepada anak dan istriku minuman tersebut sampai orang tuaku terbangun. Bukti dia berbakti kepada orang tuanya. Dan ingat ikhwatul Islam, semakin kita berbakti kepada orang tua, maka anak-anak kita akan semakin berbakti kepada kita. Makanya kita selalu mengatakan, kita selalu berbicara tentang anak yang durhaka, tapi kita tidak pernah mendengarkan kalimat ada orang tua yang durhaka. Pernah kita tahu orang tua yang durhaka? Yang kita selalu bahas anak yang durhaka, tapi ternyata ada orang tua yang durhaka. Kalau ingin tahu, nanti baca sendiri kisah yang terjadi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika ada orang yang mengadu kepadanya. Kalau ingin tahu lagi, nanti siapa yang malam tadi punya nomor handphone kepada adik ini, minta lagi bukunya. Ada sebuah buku judulnya Mahkota Surga. Itu untuk orang tua dan juga untuk anak, untuk mendapatkan orang tua yang baik, yang bagus. Dan yang menulisnya namanya Ariful Bahri kalau tidak salah. Jadi nanti bisa kita manfaatkan buku tersebut. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, berbakti kepada orang tua itu tidak ada lawannya. Kemudian ikhwatul Islam, ya Allah, kalau Engkau menerima amal ibadahku, bukakan pintu ini. Tergeser pintunya, coba bayangkan, tergeser pintunya. Batu yang tidak bisa diangkat oleh puluhan orang tidak bisa, tergeser dengan dari Allah Azza wa Jal. Coba bayangkan bagaimana tingkat kesulitannya. Kemudian yang kedua, meminta lagi kepada Allah, walaupun tergeser, tapi mereka belum bisa keluar, hanya sedikit saja, sepertiganya tergeser. Kemudian yang kedua mengatakan, ya Allah, aku punya seorang anak paman. Anak paman itu apa bahasa kitanya? Anak paman, sepupu ya. Sepupu itu bukan mahram kita. Ingat baik-baik. Sepupu itu, boleh tidak kita menikah dengan sepupu? Boleh sekali. Kalau tradisi di sini ikhwatul Islam, itu harus menikah dengan sepupu dulu. Setelahnya silahkan dia pilih sendiri. Artinya, jadi orang ini mengatakan, ya Allah, aku memiliki anak paman sepupuku, seorang wanita yang cantik sekali. Tapi qadarullah, hidupnya susah. Dan dia selalu meminjam uang kepadaku. Suatu ketika, dia pinjam uangnya. Kemudian aku berikan kepadanya, tapi dengan syarat, kalau kamu ingin pinjam uang, mudah saja, tapi berikan dirimu kepadaku. Bahasa kitanya, ingin berzina dengannya. Maka wanita ini tidak ada pilihan, karena dia butuh uang. Bisa jadi ayahnya sakit, bisa jadi keluarganya tidak makan, dan yang lain ceritanya. Kemudian ikhwatul Islam, ketika mereka hendak berzina, dia sudah berada di atas wanita tersebut. Apa kata wanita ini? Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, dan jangan buka cincin kecuali dengan haknya. Artinya kalau kamu ingin, maka lamarlah diriku, menikah dengan secara agama. Dikala aku mendengarkan dia mengatakan bertakwa kepada Allah, karena tadi dia meminta 100 dinar, maka aku tinggalkan dia, bercucuran keringatku takut kepada Allah. Kemudian aku tinggalkan dia, kemudian aku berikan semua harta kepada dirinya. Ya Allah, kalau seandainya kau terima, maka bukakanlah pintu ini terbuka. Artinya di antara salah satu ibadah yang paling mulia adalah seorang pemuda yang menahan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali dari jalan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu banyak kali terjadi sekarang di kota Islam. Betapa banyak pemuda dan pemudi mereka terhanyut di dalam syahwat dan birahinya. Mereka tidak takut kepada Allah. Dan hadis ini, kisah ini selalu kita angkat. Kenapa demikian? Untuk mengetahui bahwa ibadah ini merupakan ibadah yang paling mulia. Menahan itu ikhwatul Islam merupakan ibadah yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pun membiarkan anak pamannya, kemudian memberikan kepadanya 100 dinar. 100 dinar itu bukan sedikit ya. 1 dinar sekarang bisa jadi 3 sampai 5 jutaan. Berarti kalau 100
Berapa? 100 dinar, berapa rupiah kira-kira? Atau berapa ringgit kira-kira? Kali sendirilah. Pokoknya satu dinar itu bisa sampai 5 jutaan atau 4 jutaan. Kali 100 berarti 5 miliar. tidak ada yang ahli matematika di sini. 400 atau 500 juta rupiah itu bukan uang yang sedikit. Artinya dia tinggalkan uangnya, kemudian dia tidak jadi melakukan hal yang diharamkan oleh Allah. Dia pun mengatakan, ya Allah, kalau engkau menerima amal ibadahku, maka bukalah pintu ini, selamatkan kami. Terbuka pintunya. Sehingga dari sini kita tahu bahwa ibadah itu melakukan sesuatu disebut dengan ibadah, meninggalkan sesuatu juga disebut dengan ibadah. Bisa dipahami? Jadi ibadah itu bukan hanya melakukan, tapi meninggalkan sesuatu juga ibadah. Kemudian yang ketiga, ikhwatul Islam, orang yang ini untuk kita semua ya. Yang ketiga, dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah, dulu aku punya pembantu. Bagi kita yang punya pembantu, jangan pernah menzalimi pembantunya atau siapapun yang berada di bawahnya, karyawankah namanya. Kalau sudah datang gaji, dikasih gaji, jangan pernah terlambat, jangan pernah janji-janji dusta. Kalau kita tidak bisa menggajinya, tidak usah dipekerjakan mereka, itulah bahasanya. Karena kezaliman itu ikhwatul Islam. Apa kata Allah Azza wa Jal? Wa izzati wa jalali la ansurannahu walau ba'da hin. Demi keagunganku dan demi kemuliaanku, aku akan menolong orang-orang yang terzalimi walaupun beberapa lama setelahnya. Dan biasanya kezaliman itu terjadi kepada orang yang berada di bawah, kepada pembantu, karyawan, orang yang kita kerjakan. Bahkan ada suatu cerita ikhwatul Islam ini sebelum kita melanjutkan ini kisah nyata. Dulu di daerah sini, daerah negara-negara Teluk ini adalah daerah-daerah yang miskin sekali. Arab Saudi ini dulu miskin, 70 tahun, 60 tahun yang silam itu miskin sekali. Makanya mereka di Mekah selalu mengatakan, siapa yang ingin menjadi warga negara silahkan tinggalkan paspornya. Jadi menjadi warga negara Saudi itu dulu mudah sekali, karena memang mereka bekerja keluar. Tapi kalau sekarang tidak bisa, tidak akan bisa bagi kita untuk menjadi warga negara berapa lama pun kita tinggal di sini, kecuali kalau kita sudah berada di perkuburan Baqi'. Taib ikhwatul Islam. Kemudian begitu juga Kuwait, Qatar dan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Nah, salah satunya adalah daerah Kuwait. Jadi dulu mereka bekerjanya ke Mesir, ke India. Nah, ada salah seorang orang Kuwait ini, dia bekerjanya ke India. Kemudian dikala dia bekerja sebagai seorang pembantu, kemudian majikannya zalim kepadanya, menghadinya, memakinya, tidak menggajinya dan yang semisalnya. Kemudian setelah itu ikhwatul Islam, alhamdulillah Allah berikan kepada mereka kemudahan, maka terbukalah sumber kekayaan mereka. Artinya mereka pun bisa pulang kampung karena sudah ditemukan minyak lah namanya, apalah namanya. Artinya mereka menemukan kekayaan negaranya. Karena di sini padang pasir, apa yang bisa ditemukan? Kalau di kita bisa dijual buah-buahan, bisa dijual misalnya makanan, banyak yang bisa kita tanam. Kalau di sini apa yang bisa kita tanam? Sumber kekayaan itu tidak ada dulu, namun setelahnya ditemukan minyak yang terkenal. Kemudian ketika ditemukan sumber kekayaan, maka semua orang yang ada di luar rata-rata mereka pulang kampung. Dan salah satunya orang Kuwait ini. Ketika minyak sudah ditemukan, rakyatnya sudah sejahtera, kemudian mereka pun pada akhirnya mendatangkan pembantu. Kemudian di ikhwatul Islam, maka orang Kuwait tadi ini, dia mendatangkan pembantu dari India. Kemudian dia mengatakan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, jangan pernah kalian menzalimi pembantu kalian. Dia adalah pembantu, tapi dia adalah orang yang beriman kepada Allah, dia saudara kita. Hanya saja mungkin terkena musibah dan yang lainnya, jangan pernah kalian menzalimi dia sedikit pun. Kemudian anak-anaknya bertanya, wahai ayahanda, kenapa demikian? Apa sebabnya? Apa alasannya? Apa yang terjadi? Ternyata ayahnya ini dulu menjadi pembantu di rumah orang tua anak ini. Bisa dipahami? Jadi ayahnya ini dulu menjadi pembantu di rumah orang tua anak ini. Kemudian orang tuanya zalim, Allah uji anaknya menjadi pembantu pula. Paham ceritanya? Artinya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan walau ba'da hin, walaupun itu setelah lama terjadi. Dan itu bukan diatur ikhwatul Islam. Dan harus kenapa di rumah orang ini? Karena Allah ingin menunjukkan kepada orang tua ini, kamu dulu orang zalim. Sekarang coba perhatikan bagaimana kalau anakmu dizalimi, atau bagaimana anakmu menjadi seorang pembantu, agar kamu tahu bagaimana rasanya. Karena kita tidak tahu kehidupan ini berputar. Kadang Allah berikan rezeki, kadang Allah uji, kita tidak tahu. Roda kehidupan berputar. Tilkal ayyam, hari itu nudawiluha, kami putar, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah begitu juga di dalam hadis ini, dia tidak pernah zalim kepada pembantunya.
Jadi dia mempekerjakan seorang pembantu. Karena memang hadis Nabi, jangan kalian kalau mempekerjakan orang lain, jangan sampai dulu hilang keringatnya baru kalian kasih gaji. Tidak boleh. Sebelum keringatnya kering, maka gaji sudah kalian berikan kepadanya. Artinya begitu agama menganjurkan kepada kita bersama. Kemudian ikhwatul Islam, orang yang ketiga ini mengatakan, ya Allah, dulu aku punya pembantu. Kemudian tiba-tiba setelah bekerja, dia pun meninggalkan diriku begitu saja. Saya cari, dia tidak lagi didapatkan. Saya tidak tahu dia di mana. Kemudian pada akhirnya gajinya itu aku berikan kepada seekor kerbau. Kemudian kerbau ini beranak pinak. Kerbau ini berkembang sehingga banyak sekali kerbau yang ada di sana. Kemudian bertahun-tahun setelahnya dia pun datang kepada diriku. Wahai fulan, dulu aku pernah bekerja kepadamu. Mana gajiku? Apa kata orang ini? Gajimu aku berikan kerbau. Kemudian kerbau itu sudah beranak pinak dan banyak itu dia. Banyak sekali kerbaunya, itulah gajimu. Maka orang ini mengatakan, kamu jangan bercanda. Aku ingin gajiku, itulah gajimu. Kemudian orang yang tadi bekerja mengatakan, diambilnya semua kerbau itu tanpa disisakan satu pun. Kemudian apa kata orang ini? Ya Allah, kalau seandainya itu adalah bagian daripada amal ibadahku, maka bukakanlah pintu ini dan selamatkan kami. Maka setelahnya terbukalah pintu yang tadi menutupi mereka semuanya. Dan setelahnya mereka pun keluar. Artinya apa ya ikhwatul Islam? Artinya dapat kita ambil kesimpulan, di antara bentuk kita berdoa kepada Allah adalah dengan bertawassul dengan amalan-amalan yang saleh. Maka usahakanlah setiap amalan kita atau yang kita kerjakan, selagi bisa kita sembunyikan, agar kita bisa menjadikan amal tersebut amalan yang bisa diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Misalnya dulu kita pernah bersedekah secara diam-diam, kemudian kita berada dalam kesusahan, ya Allah, dulu aku pernah bersedekah secara diam-diam, tidak ada satupun yang tahu, tidak ada satupun yang tahu. Kalau seandainya engkau menerima amal ibadahku, selesaikan musibahku, bantu diriku, jaga keluargaku. Begitulah seorang muslim dikala mereka bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua ikhwatul Islam adalah bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang amat mulia. Bagaimana bentuknya? Karena nama Allah semuanya indah. Dan nama Allah itu, berapa jumlah nama Allah? 99. Berapa jumlah nama Allah? 99. Berapa jumlah nama Allah? Siapa yang tanggung jawab? Siapa yang angkat tangan tanggung jawab? Asmaul Husna. Berapa nama Allah? Apa alasannya? Apa dalilnya 99? Apa alasannya? Tidak menjadi masalah. Coba sebutkan apa alasannya. Kenapa nama Allah 99? Ada di dalam Allahu a'lam. Itu jawaban yang paling bagus. Allahu a'lam. Masya Allah. Silakan. Masya Allah. Baik, barakallahu fikum. Kalau tidak dapat dibilang Allahu a'lam, itu adalah nisfuddin, itu adalah separuh daripada agama. Allahu a'lam. Allah yang tahu. Tapi ikhwatul Islam, nama Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Kalau nama kota Madinah, kita selalu mengatakan kota Madinah, siapa yang tahu berapa jumlah nama kota Madinah? 2. Kota Madinah itu lebih dari 100 namanya. Madinah disebut dengan Madinah, Tabah, Tibah, Darul Iman, Darul Hijrah, Darul Sunnah, Darul Abrar, Darul Akhir, Al-Mahfuzah, Al-Habibah, Akalatul Qura, Akalatul Buldan, Bladul Rasul, Zatun Nakhlin, Baitul Ilmi. Baru 15. Siapa yang bisa ulang? Baitul Ilmi. Itu baru 15. Dan nama kota Madinah lebih dari 100. Apakah mungkin nama kota Madinah lebih dari 100 kemudian nama Allah hanya 99? Nah, apa jawabannya? Mungkin atau tidak? Karena istilah Arab ikhwatul Islam di dalam bahasa Arab, semakin banyak nama itu semakin menunjukkan kemuliaan. Dan Allah adalah zat yang paling mulia dan maha sempurna. Makanya nama Allah tidak terhitung jumlahnya. Apa alasannya? Awistatsarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, namamu bisa jadi yang kamu sebutkan kepada kami atau yang kamu simpan. Jadi hukum asalnya nama Allah itu sangat banyak sekali. Hanya saja dari yang banyak itu ada yang Allah sebutkan, ada yang tidak Allah sebutkan. Ada yang Allah sebutkan kepada kita, ada yang Allah sembunyikan untuk dirinya. Kenapa Allah sebutkan sebahagian? Agar kita tahu bagaimana nanti kita meminta kepada Allah, agar kita kenal dengan Allah. Kalau Allah tidak sebutkan, maka kita tidak akan kenal dengan Allah. Kemudian dari sekian banyak yang disebutkan tersebut, kalau di dalam Al-Quran itu saja lebih daripada 256. Kalau di dalam Al-Quran lebih daripada 256 nama. Dan nama itu ada yang mufradah, ada yang muzdawijah. Mufradah itu satu, ada yang dua. Artinya ada yang satu, misalnya Ar-Rahman satu, ada yang dua, Dzul Jalali wal Ikram misalnya.
Atau Ar-Rahmanur Rahim misalnya, itu lain lagi maknanya. Itu yang disebutkan di Al-Quran. Nah, disebutkan lagi, diperkecil lagi 99. Tapi bukan nama Allah Subhanahu wa taala 99 tersebut hanya nama Allah 99, tidak. Allah ingin memberikan kemudahan kepada kita untuk menghafalnya. Makanya Nabi mengatakan barang siapa yang menghafal 99 nama Allah, maka dia masuk surga. Karena nanti kalau kita ingin menghafal nama Allah yang ada dalam Al-Quran, sampai kapanpun kita tidak akan bisa menghafalnya. Banyak sekali nama kota Madinah yang 15 tadi kita sebutkan, sulit menghafalnya. Apalagi nama Allah yang begitu banyak. Tapi Allah menginginkan kepada kita bersama agar kita dimudahkan menghafalnya. Maka Allah sebutkan, untuk Allah ada 99 nama bagi siapa yang menghafalnya, maka masuk surga. Artinya 99 ini bonus dari Allah untuk mudah bagi kita menghafalnya. Bukan berarti nama Allah 99. Bisa dipahami sampai di sini? Makanya ada sebuah doa ikhwatul Islam. Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Jadi ada macam-macam nama Allah. Yang pertama, as'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku meminta kepadamu, ini masih bercerita tentang tawassul ya. Dan tawassul yang paling bagus itu adalah dengan nama Allah. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku bertawassul dengan namamu yang engkau punya. Sammaita bihi nafsak. Yang engkau namakan dirimu dengan, karena yang menamakan Allah adalah Allah itu sendiri. Kita tidak akan pernah bisa menamakan Allah dengan nama yang paling indah kecuali dari Allah itu sendiri. Kemudian sammaita bihi nafsak. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau sebutkan di dalam Al-Quran. Allah sebutkan sebagian saja dalam Al-Quran. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau kamu ajarkan kepada sebagian orang, tidak diajarkan kepada yang lain. Kemudian au ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi indak, atau yang kau simpan di dalam ilmu yang kau miliki. Jadi itu pembagian nama Allah yang Allah turunkan dalam Al-Quran, yang Allah ajarkan kepada sebagian, tidak diajarkan kepada sebagian yang lain, yang Allah simpan di sisinya. Itu bagian daripada nama Allah Azza wa Jalla. Jadi 99 itu adalah untuk mudah bagi kita menghafalnya. Karena apabila kita menghafalnya dan berusaha mendalaminya, maka kita masuk surga dengannya. Bisa dipahami makna daripada 99 ini? Sama dengan orang ikhwatul Islam, dia punya kuda dan 99 kudanya diinfakkan. Bukan berarti dia tidak memiliki kuda yang lain, tapi yang 99 ini diinfakkan, disedekahkan. Tapi dia masih memiliki kuda-kuda yang lain. Itu makna daripada hadis Nabi SAW. Jelas ya makna daripada hadis ini. Tapi ikhwatul Islam, kemudian di antara tawassul yang paling indah, dan ini kami anjurkan kepada kita bersama, jangan kita berdoa kecuali dengan ini. Makanya kita pun sering bertanya ikhwatul Islam, mengapa doa-doa kita jarang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau kadang-kadang kita berdoanya hanya sebagaimana tadi kita sebutkan, kalau sudah 15 menit rasanya kita sudah bosan berdoa karena kita tidak tahu tata cara berdoa kepada Allah, atau kurang paham tata cara berdoa kepada Allah, atau kurang maksimal. Karena doa yang sesungguhnya itu ikhwatul Islam bukan doanya, tapi muqaddimahnya. Maka dari situlah kita mengenal dengan istilah muqaddimah doa. Dan setiap kali kita berdoa dimanapun, apalagi dikala kita berada di tanah haram, itu momen yang paling indah ikhwatul Islam. Sehingga Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, al-hujjaj wal umrah wafdullah. Orang yang melaksanakan ibadah haji, yang melaksanakan ibadah umrah, mereka itu tamunya Allah. Mereka bukan tamu manusia. Kita sedang menjadi tamu Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Da'ahum fa'ajabu. Karena yang memanggil kita datang ke sini adalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak ada manusia kecuali di dalam hatinya pasti menginginkan untuk menginjakkan kakinya di tanah haram Makkah dan Madinah. Siapa yang memanggil kita? Allah Azza wa Jalla. Kapan Allah panggil kita? Semenjak Nabi Ibrahim membangun Ka'bah al-Musharrafah. Dikala Ka'bah dibangun, diangkat pondasinya, kemudian di saat itulah Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, wa adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijala. Wa Ibrahim, umumkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka mereka pun akan datang. Semenjak Nabi Ibrahim mengumumkan ibadah haji dan umrah, maka ibadah haji dan umrah itu menempel di dalam hati setiap kaum muslimin. Tidak ada di antara mereka kecuali berminat hatinya untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini. Artinya sudah menjadi bagian daripada fitrah. Siapapun itu, siapapun namanya,
selagi dia beriman kepada Allah. Bahkan bukan hanya orang beriman saja, orang yang tidak beriman pun ikhwatul Islam itu ada dalam hatinya untuk datang, kecenderungan datang ke kota Mekah dan Madinah. Karena itu bagian daripada fitrah yang Allah tanamkan di dalam semua hati manusia. Dan kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya selalu kita mengatakan orang yang datang melaksanakan ibadah haji dan umrah adalah orang yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang lebih mampu dari kita, yang lebih kaya banyak, yang lebih sehat banyak, yang lebih punya kesempatan juga banyak. Kemudian kenapa kita yang berangkat? Karena Allah mudahkan kita untuk berangkat. Artinya Allah yang membuat kita mampu untuk melakukannya. Kemudian jika kita berada di tanah haram melaksanakan ibadah yang mulia ini, apa bonus dari Allah Azza wa Jalla? Sa'aluhu fa'atahum. Maka mereka pun berdoa kepada Allah, dan Allah mengabulkan setiap doa dan permintaannya. Dan itulah yang dilalaikan oleh setiap mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Di antara salah satu tujuan utama dan yang paling utama adalah memperbanyak berdoa kepada Allah. Di sini ada latihan kita berdoa kepada Allah setengah jam, 40 menit, kalau bisa 1 jam kita mengangkat tangan menangis bermohon kepada Allah Azza wa Jalla setiap hari. Selama kita melakukan ibadah yang mulia ini, selama itu pula kita berdoa kepada Allah. Makanya di antara ujian bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umrah ikhwatul Islam adalah bagaimana mengangkat, menangis, bermohon, meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti kita tidak boleh keluar, pergi ke sana, pergi ke sini, silahkan, tidak menjadi masalah. Tapi tujuan pertama dan utama adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka perbanyaklah ini, karena ini merupakan bonus dari Allah. Makanya Allah mengatakan, Nabi menyebutkan, sa'aluhu fa'atahu. Mereka berdoa kepada Allah, Allah pun akan memberikan kepada mereka dan mengabulkan doanya. Tapi ingat, kalau seandainya mereka melakukan hal-hal yang bisa doa tersebut dikabulkan. Tapi kalau seandainya mereka melakukan hal-hal yang menyebabkan doa tidak terkabulkan, maka dimanapun mereka berdoa, bahkan kalau seandainya mereka berdoa di dalam Ka'bah, Allah tetap tidak akan pernah mengabulkan. Kalau seandainya ada hal-hal yang bisa menghalang mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka dari situlah ikhwatul Islam kita ingin berdoa kepada Allah, dan kita harus tahu aturan berdoa kepada Allah. Dan salah satunya disebut dengan muqaddimah di dalam berdoa. Jadi sebelum kita mengatakan, ya Allah ampunkan dosaku, mudahkan urusanku, lancarkan rezekiku, berikan kepadaku harta yang halalan thayyibah, kemudian semua doa yang kita minta, tapi harus kita ingat ada muqaddimahnya. Apa muqaddimahnya? Rasul kepada Allah. Besok kita sambung. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, karena memang itu merupakan tujuan kita datang ke sini, berdoa kepada Allah. Kemudian ada sebuah tulisan singkat ikhwatul Islam. Tulisan singkat itu judulnya adalah agar doa diijabah. Dia kurang lebih 260 halaman. Agar doa diijabah, dan itu merupakan tujuan kita bersama. Kalau ada yang ingin meminta, maka nanti apabila adik-adik yang ada depan ini minta nomor kepada dia ya. Judulnya agar doa diijabah. Dan itu merupakan di antara cita-cita kita bersama, bagaimana supaya doa-doa kita diijabah dan bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di sana. Tapi ikhwatul Islam, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan, karena kealfaan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang bagus, bahasa-bahasa yang tidak tepat, maka kami mohon dimaafkan. Dan insya Allah kita senantiasa memberikan, dan insya Allah besok kita akan kembali menyambung pembahasan kita ini. Dan sebagaimana tadi kita sebutkan, kalau ada di antara kita yang nanti ingin meminta, maka minta kepada adik yang ada di depan, dan akan dikirimkan PDF-nya. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan kita bersama, baik kitab yang tadi kami sebutkan atau kitab yang kedua. Kemudian kita senantiasa memberikan motivasi kepada kaum muslimin, terkhusus bagi kita yang ada di kota Madinah, untuk memanfaatkan waktu yang ada, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada lokasi yang paling indah yang ada di dalam kota Madinah ini kecuali Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah lokasi yang paling indah, di mana dianjurkan bagi kita memperlama waktu di sana. Jadi Masjid Nabawi ini ikhwatul Islam bukan hanya untuk salat sahaja. Barang siapa yang menjadikan Masjid Nabawi hanya untuk salat berarti rugi dia. Tapi Masjid Nabawi untuk berzikir, Masjid Nabawi untuk baca Quran, Masjid Nabawi untuk berdoa, Masjid Nabawi untuk belajar agama. Makanya kita lihat di ikhwatul Islam, coba lihat di dalam Masjid Nabawi ini, salah satu di antara ibadah yang paling mulia adalah belajar agama. Bahkan kami senantiasa memperhatikan ada kakek-kakek umurnya sudah hampir 75 tahun, dan dia antrian ke kantor yang ada di bagian Masjid Nabawi untuk mengambil jadwal ujian. 75 tahun mengambil jadwal ujian. Apa gunanya? Karena dia ikut belajar.
Kalau 75 tahun, apalagi gunanya belajar agama kalau menurut kita? Dan belajar agama itulah di antara wasilah yang paling indah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menggapai surganya. Tidak ada amalan yang paling mudah memasukkan kita ke dalam surga kecuali belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dikala kita melakukan di dalam Masjid Nabawi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyebutkan, barang siapa yang datang ke masjidku kemudian dia belajar agama atau mengajarkan agama, maka statusnya pada saat itu sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kita tidak ingin melewatkan kesempatan ini, maka manfaatkan kesempatan tersebut ikhwatul Islam untuk belajar agama di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita yang duduk di sini semoga bisa dihitung sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kita berharap kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita bersama, Allah ampunkan dosa orang tua kita, saudara-saudari kita, keluarga kita, pemimpin kita, alim ulama kita, tetangga kita, dan seluruh orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan setiap doa dan permintaannya. Allah jadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkurah, wa zamban maghfurah. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah mudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali berkumpul, bersua, berjumpa dengan keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita berharap kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, terhadap usaha kita, dan juga terhadap harta kita. Dan Allah berikan kemudahan kepada kita di dunia, dan dimudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله